Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua telah bangun dalam keadaan sehat, tetap semangat dan bahagia dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan kita Lukas 10 ayat 1 dan 2. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tuaian sudah menguning, penuai sedikit. Bagi seorang petani, betapa bahagianya ketika padi yang dipelihara semenjak bibit kemudian bertumbuh dan akhirnya siap untuk dituai. Waktu panen telah tiba, namun seringkali bermasalah sebab penuai belum siap. Sementara harus dipanen pada waktu yang tepat, sebab jika tidak akan mempengaruhi kualitas panen. Jika sudah rontok, hasil yang diharapkan tidak akan maksimal. Demikian juga dengan orang-orang yang telah mendengar kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus. Ia melihat bahwa banyak orang yang sudah siap untuk kerajaan Allah, namun pekerja yang akan memimpin orang-orang itu masuk dalam keluarga kerajaan Allah sedikit. Itulah sebabnya ia memilih, memanggil, mempersiapkan dan mengutus orang-orang yang akan pergi mengumpulkan tuaian bagi kerajaan Allah. Dalam teks yang kita baca sangat jelas bahwa Tuhan Yesus sendiri yang berinisiatif memulai pekerjaan ini. Panggilan melayani Tuhan tidak terjadi dengan sendirinya atau bukan kehendak manusia. Panggilan terjadi karena Tuhan menghendakinya. Tuhan yang memilih dan mengutus tiap orang untuk terlibat di dalam karyanya. Melalui bacaan ini kita melihat bahwa ketika Tuhan memilih mengutus, kita tidak bertanya pergi kemana, dengan siapa, atau apa yang perlu kita bawa dan bagaimana melakukannya. Sebaliknya ia yang menggerakkan hati untuk merespon panggilan itu, bukan karena ada kelebihan kita atau karena kita lebih baik dari orang lain sehingga Tuhan menganggap kita layak untuk pekerjaan itu. Ketika Tuhan menunjuk 70 murid dan mengutus mereka pergi ke setiap kota dan tempat, Dialah yang memberitahukan dengan siapa mereka bekerja, bagaimana menghadapi situasi pelayanan dan karakter manusia yang beragam, serta bagaimana seharusnya bersikap ketika mengalami penerimaan atau penolakan. Tuhan tidak pernah salah memilih dan mengutus orang bekerja dalam kebun sebagai penuai atau di lahan di mana Tuhan ingin dituai. Hal yang menarik kita cermati dalam pengutusan itu, Tuhan Yesus mengutus dua-dua orang. Saudara-saudaraku, mengapa Tuhan mengutus berdua-dua? Perlu kita ingat bahwa kesaksian dari dua orang pasti lebih kuat dan mudah dipercaya daripada dari sumber satu orang. Alasan yang kedua adalah supaya saling menguatkan, meneguhkan dalam pelayanan. Memang pelayanan tidak begitu mudah. Kita harus membayar harga atau konsekuensi dari pelayanan itu. Karena itu kita butuh topangan dari saudara-saudara kita yang lain. Kita harus akui bahwa tugas apapun yang kita lakukan, kita selalu memerlukan orang lain. Kita tidak dapat bekerja sendiri. Dengan demikian, jika pekerjaan itu berhasil, tak ada seorang pun yang boleh bangga secara pribadi akan keberhasilan pelayanan-pelayanan itu, bahwa karena jasa-jasanya lah yang membuat semuanya dapat berjalan dengan baik. Saudara-saudaraku, mengapakah kita ada di tempat kita sekarang? Mengapa kita ada dalam keadaan tertentu atau lingkungan tertentu? Pernahkah berpikir, mengapa Tuhan hadirkan kita dalam zaman ini, bukan yang lalu atau akan datang? Karena ini saat dan tepat serta kondisi Tuhan sedang mengutus kita. Tuhan tak pernah salah pilih, saudaraku, untuk melibatkan kita semua dalam rencana agungnya. Marilah kita laksanakan dengan penuh kerelaan, kerendahan hati dan penyerahan diri, agar Ia leluasa memakai kita seturut rencananya. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak. Firman-Mu pagi ini mengingatkan kami akan tugas dan panggilan kami. Kami adalah murid-murid-Mu yang Engkau utus di tengah-tengah dunia sekarang ini, dalam berbagai kondisi hidup kami.
Kami bersyukur Tuhanlah yang memilih kami, Tuhan yang memanggil kami, dan menjadikan kami umat-umat pilihan-Mu yang Engkau sedang utus masuk ke dalam dunia di mana kami berada saat ini. Tuhan tolonglah kami, Tuhan sertailah kami, supaya semua pelayanan yang Tuhan percayakan pada kami, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat Tuhan, bahkan kiranya Tuhan membuka mulut kami untuk menyampaikan kabar baik bagi semua orang di sekeliling kami, supaya kami dapat menggenapi firman-Mu, bahwa sesungguhnya banyak orang yang sudah siap untuk mendengar firman-Mu, tetapi tidak ada yang membimbingnya. Dan jikalau kami orangnya, Tuhan kuatkan, teguhkan kami. Dan kepada semua pendengar renungan pagi yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, biarlah mereka terbuka dan berespon terhadap apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup mereka masing-masing. Apapun keadaan mereka ya Bapa, biarlah Tuhan menolong mereka untuk melewati semua itu, sehingga yang ada adalah ucapan syukur, penyerahan diri yang mutlak dalam tangan-Mu, untuk Engkau pakai seturut dengan keinginan hati-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, sepanjang hari ini kami taruhkan hidup kami di dalam tangan pemeliharaan-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.